Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Pak Ahmad Latif ME, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan, perusahaan perseorangan. Seluruh modal dari perusahaan jenis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal. Adapun orang lain yang terlibat dalam perusahaan ini hanya sebatas membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Firma, persekutuan antara dua orang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian sama atau seprofesi dengan tanggung jawab masing-masing anggota, tidak terbatas laba atau. Tadi galeri udah dihapus ya yang Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT, minimal oleh 2 orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian. Maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 orang dengan jumlah modal dasar minimum 50 juta. Sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan, serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut. Perusahaan milik negara, perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Selanjutnya yaitu organisasi koperasi. Adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk melindungi kepentingan anggota. Jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produk, dan koperasi kredit. 1. Pengertian koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh, koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya. 2. Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Terdapat berbagai jenis koperasi produksi, misalnya koperasi produksi untuk para petani, koperasi peternak sapi, koperasi pengrajin, dan seterusnya. 3. Koperasi kredit. Koperasi kredit sama dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjam atau modal untuk anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum.
Cara mencapai tujuan. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan dicapai apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu keuntungan yang maksimum. Dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Dan selanjutnya yaitu memproduksi barang pada tingkat di mana perbedaan antara hasil penjual marginal sama dengan biaya marginal. Penjual marginal adalah penjual yang mempunyai harga pokok barang sama dengan harga di pasaran. Penjual submarginal adalah penjual yang mempunyai harga pokok barang di atas harga yang ada di pasaran. Sedangkan biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Teori produksi. Produksi merupakan proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Total produksi adalah keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input, sedangkan produksi marginal adalah tambahan produksi setiap menambah satu unit input. Fungsi produksi. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi: 1. Tenaga kerja, 2. Tanah, 3. Modal, 4. Keahlian keusahawan, 5. Teknologi. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu rumusnya Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Q yang mana artinya jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi. Sedangkan K artinya kapital atau jumlah stok modal. L dinamakan labor atau jumlah tenaga kerja, yang mana meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan. Dan R resources atau artinya sumber daya, dan T artinya tingkat teknologi. Peminimuman biaya produksi. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan, besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan hasil penjualan, prinsip yang harus dipegang produsen adalah mengambil unit tambahan faktor produksi yang biaya per rupiahnya akan menghasilkan tambahan nilai penjualan paling maksimum. Jangka waktu analisis. Jangka pendek, short run, dikatakan jangka pendek apabila sebagai dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya atau produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Jangka panjang, long run, dikatakan jangka panjang apabila semua faktor produksi dapat mengalami perubahan atau kegiatan produksi yang semua faktor produksi bisa berubah, sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana, tidak ada biaya tetap. Firma dan industri. Firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Industri adalah kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis ini dimisalkan bahwa faktor-faktor lainnya adalah tetap jumlahnya. Contohnya modal, tanah, dan teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, karena kami masih dalam tahap belajar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.